dan PowerPoint-nya ya. Itu dikerjain mandiri tanpa SIM-nya sendiri ya. Itu ada kesulitan nggak? Untuk tugasnya sih saya lihat udah pada bisa ya. Di review ulang lagi aja. Yang kemarin kan rangkaian rectifier 3 fasa half wave sama full wave uncontrol. Nah, untuk tugas 1 dan 2 itu kita rectifier 1 fasa yang uncontrol juga ya. Nah, untuk yang 3 fasa half wave uncontrol itu ada kalau half wave itu pakai 3 dioda dan kalau full wave itu kita pakai yang 6 dioda ya kemarin. Nah, untuk cara kerjanya sih saya lihat sudah sama dan sesuai. Nah, untuk hasil VRMS dan V-average-nya itu yang half wave setengah dari full wave ya. Terus untuk perhitungan dan penurunan rumusnya untuk ditugas sudah bisa ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang kemarin dulu? Kalau misalkan dari tugasnya pada bisa, saya kira nggak ada yang ditanyain ya. Untuk yang sekarang itu kita bahas rangkaian rectifier satu fasa control ya. Jadi kalau misalkan rangkaian satu fasa control itu kita pakai gating block for switch-nya. Jadi sudutnya itu ditentuin dari berapa sampai berapa. Nah, nanti untuk simulasi itu kita pakai sudut gating blocknya sama-sama aja yang sama. Jadi nggak dibeda-bedain. Nah, nanti untuk yang ditugas baru. Okay. Suara saya terdengar kan? Terdengar teh. Terdengar. Sudah terlihat belum ini PowerPoint-nya? Terlihat. Oke. Sudah. Terlihat ya. Nah, rangkaian satu fasa kontrol. Nah, dasar teorinya itu rangkaian mengubah listrik AC menjadi listrik DC secara terkendali atau yang dikenal dengan istilah converter atau control rectifier adalah suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik menjadi sumber tegangan searah DC yang dapat diatur keluarannya. Nah, untuk ininya masih sama ya, dari AC jadi DC untuk keluarannya. Nah, pada prinsip kerjanya itu cara kerja SCR, jadi nanti kita pakai silicon control rectifier, bukan pakai dioda lagi. Itu tuh sama-sama kayak dioda normal. Cuman SCR memerlukan tegangan positif pada kaki gate untuk dapat mengaktifkannya. Pada saat kaki gate diberikan tegangan positif sebagai pemicu atau trigger, nah juga ada V-trigger. Nah, terus SCR akan menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Terus secara SCR mencapai keadaan on, maka selamanya akan on meskipun tegangan positif yang berfungsi sebagai pemicu atau trigger tersebut dilepaskan. Nah, untuk membuat SCR menjadi off, arus maju anoda katodanya itu harus diturunkan sehingga berada pada titik holding current SCR. Nah, rangkaian rectifier control satu fasa yang half wave itu yang V2 ini itu V-trigger. Nah, terus untuk sudutnya itu ini pakai firing gating blocknya itu 90 firing sudutnya. Nah, nanti untuk simulasi kita pakainya coba yang 18. Nah, terus ini komponennya itu ada V input, ada V output yang nanti gelombangnya akan dimunculkan juga. Terus ada V trigger yang V2 tadi itu yang di bawah gating block. Terus nah ini yang tadi SCR
Jadi nggak pakai dioda, pakainya SCR atau tristor. Nah, terus ini ada juga gelombang dari apa I-nya, terus pakai resistor itu 1200. Nah, ini untuk bentuk gelombang rectifier kontrol satu fase half wave. Nah, inputnya itu yang tadi gelombang AC, terus itu outputnya. Nah, outputnya seperti itu, terus yang V-triggernya itu biasanya kotak-kotak gitu. Itu V-triggernya itu yang V2 ya, yang ini. Nah, terus untuk rangkaian full wave-nya itu ada dua, pakai 2 dioda sama pakai yang 4 dioda. Sama kayak full wave pas di satu fase. Nah, kalau misalkan yang ini mah kan pakai gating block, tapi udah nggak pakai dioda lagi. Jadi ada 2 SCR sama 4 SCR. Nah, terus VP1, VP2-nya itu VP1-nya V input, VP2-nya V output ya. Cuma nanti di rename aja jadi V input dan V output. Terus ini sudutnya dimulai dari 25. Jadi 25, 180. Terus dari 180 tambah 25 itu 205 dan 360. Jadi sampai 360. Nah, kalau misalkan yang tadi itu half wave itu sampai 180. Jadi setengahnya kan. Kalau misalkan ini 360. Nah, ini juga sama. Rangkaian full wave-nya itu dari 0. Yang kalau ini sudutnya dari 0. Jadi dari 0, 90. Nah, dari sininya berarti 90 karena nggak ditambah kan. Ke ininya masih 0. Terus di sininya 180. Yang ini masih 180. Karena sudutnya 0 tadi yang 270. Terus 270 sama 360. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak tentang gating block ya? Jadi kalau misalkan firing gating blocknya itu mulainya 11, berarti nanti 11, terus 90, terus nanti ini 90-nya tambah 11 aja, jadi 101, 180, yang ini juga jadi 191, 270, yang ininya berarti jadi 281, 360. Sampai sini ngerti gak? Untuk gating block. Izin bertanya teh, Ya, boleh? boleh. Yang mulai itu 0 itu berarti misalnya 0,90 berarti mulai tegangan naik itu dari 0 derajat gitu teh. Iya. Ya, jadi Berarti nanti dari fase 1 ya. ya, jadi nanti ada V-gating blocknya. Jadi nanti di tugas ada V-gating block yang per orang itu pasti beda. Nah, misalkan dapatnya 50, berarti nanti di sininya mulai sudutnya 50. Nanti kan? Jadi kan kalau yang ini 0 karena V-gatingnya itu 0. Ngerti nggak untuk sudutnya? Soalnya kalau nggak paham takutnya nanti di tugas salah. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Tadi benar. Dari 0 berarti Nggak. yang ini. Nah, dari sini deh. Bentar. Nah, kalau ini berarti 90. Kalau half wave itu nggak ada penambahan kayak tadi karena kan cuma satu. Jadi kalau misalkan di tugasnya ditentuin V-gatingnya itu 50, berarti ya 50 sama 180 sampai 180. Nah, kalau yang ini berarti gimana? Kalau misalkan 50. Ada yang bisa nggak? Untuk full wave. Kalau misalkan V-gatingnya itu dimulai dari 50. Tadi itu ditambah 11 bukan teh? Atau Nah, gimana? kalau misalkan tadi yang 11 itu karena V-gatingnya itu 11. Nah, ini V-gatingnya itu 50. Berarti yang 25 jadi 75. Jadi 50. Ini mah Iya. V-gatingnya. Oh, Nah, ini V-gatingnya itu mulai dari 25. Ngerti gak? 25. Berarti Iya. 75. Berarti jadi 50, 180. 50 sama 180 ya, Teh? 230. Iya, 230 sama 360. 20. Ngerti gak? Oh. Nah, Ya, Ya, gitu. ngerti. Jadi ini untuk yang dicontoh full wave satu fasa, ini tuh V-gatingnya 225. Makanya di sini saya tulis 25, 180.
Nah, kalau yang ini V-gatingnya 90. Nah, kalau misalkan untuk di tugas nanti ini V-gatingnya 30, berarti nanti 30, 180. Berarti kan? Nah, untuk ini kalau misalkan 30, berarti jadi 30, 180 untuk getting block pertama, getting block keduanya berarti 210 sama 360. Berarti kan? Oh, berarti nanti di tugas itu ada dua ininya teh dikasih ya. Misalnya 25 sama 180 gitu, bukan cuma 25 doang. 25 aja, karena emang setiap V-gating itu kalau yang full wave itu pasti perputarannya sampai 360. Kalau misalkan ada 4 berarti 90, 180, 270 sama 360. Kalau Oh, ada berarti dua, kita kalau ada kalau dua kita kayak gini, menentukan gimana? kalau kita menentukan yang 180 dapat dari mana teh? Emang perputarannya, jadi kalau ini 180 sama 360 kalau misalkan dua. Jadi udah ketetapan. Ngerti gak? Izin bertanya teh. Boleh. Ini tuh tergantung dari nilai depannya, sama yang depan itu 35 berarti 35 180, yang bawah Ya. berarti 15. 215 sampai 360 gitu teh. Iya, gitu. Ngerti gak? Baik. Jadi gimana firing period yang di awalnya? Ini kalau untuk yang full wave ya teh ya? Ya, ini untuk yang full wave. Kalau yang half wave tadi cuma satu kan, ini sampai 180 aja. Jadi mau sudutnya... Oh, itu mau sudut yang depan berapapun itu nanti cuma sampai 180 begitu maksudnya? Iya, cuma sampai 180. Jadi mau 30, mau 80, itu pasti sampai 180. Izin bertanya boleh teh? Apa? Gimana lagi? Tadi kan 205 sama 360 ya. Nah, misalnya yang ke depannya itu kita bikin 180 lagi bisa nggak? Yang depannya? 205 sama 180. Misalnya ini kan 205. Kalau yang sudut awalnya dua digit sih, soalnya supaya bisa sampai 180. Kalau sampai dari 180 lagi, nanti gelombangnya enggak, jadi wave-nya apa ya, enggak, jadi kan kalau misalnya dari 180 sampai 180 ya udah weh, gelombangnya enggak akan ngebentuk full wave. Terus nanti ditambah juga kan jadi 360 sama 360. Jadi nanti itu pasti kurang dari 380 sudutnya. Nanti ya. Gitu sih. Izin bertanya lagi boleh teh? Boleh. Untuk yang 4 dioda tadi. Ini. Tadi yang 2 dioda udah pada paham kan ya? Yang 4 dioda gimana? Yang ini sama kayak yang tadi teh? Atau gimana? Iya sama, ini full wave. Cuman bedanya ini bukan dioda. Ini SCR. Jadi bedanya ini dua getting block, yang ini 4 pakainya. Sama aja kayak waktu 2 dioda sama bridge. Semua dimulai dari 25 derajat berarti 25 sampai 90 yang pertama, yang kedua Ya. sama aja, yang ketiga sama keempat juga sama. Atau Enggak. gimana tuh? Enggak. Sama kayak ini sistemnya. Kalau misalkan ini 30 sama 180 berarti bawahnya 180 tambah 30 sampai 360. Ditambah. Sudut awal. Berarti istilahnya kalau yang tadi kan ini sudut awalnya yang 0 ini saya ganti 30, berarti yang 90 ini dari 120 ya teh ya? Ya, sampai 180. Terus yang 180 180-nya diganti ya teh ya? Ya, ditambah 30. Jadi 210. 210. Ya. Jadi ini dari 300 sampai 360 berarti ya? Yang keempat. 200. Iya. Kayak gitu. Ngerti kan? Ya, baik teh. Oke. Yang lain ada yang tanyain dulu nggak? Kenapa? Kenapa harus gitu? Kenapa teh? Karena V-gating emang udah ketetapannya tuh, jadi perputarannya 360. Nah, emang dijadiin penambahan di awal. Itu dari sudut V-gating awal. Kayak gitu.
Tapi nanti untuk yang 3 pasang kayaknya bakal diajarin pembagian 3 sudut ya. Sebenarnya bisa jadi 3 sudut, nanti ada pengurangannya lagi. Tapi ini ditambahin dulu aja deh. Ada yang mau tanya lagi nggak? Dari sini. Nggak ada ya? Udah pada ngerti belum? Udah kan? Ada udah pada paham? Boleh on mic kalau misalkan ini. Supaya bisa dilanjut. Paham deh. Udah ya. Terus ini bentuk gelombangnya. Jadi bentuk gelombang satu pasang full wave-nya. Ini untuk inputnya, outputnya sama V-trigger-nya. Nanti V-trigger-nya kasih satu aja di antara semua resistor ya. Jadi nggak usah di semuanya. Kan kalau misalkan ini dikasih 2. Nah, terus untuk rumus V average sama V RMS-nya, untuk half wave-nya yang 1 per T, yang full wave-nya yang 2 per T. Ini untuk RMS sama average-nya. Nanti tinggal dimasukin aja Vmax-nya langsung. Nah, kalau misalkan yang tadi TE0 T1-nya berarti kalau yang half wave itu sampai 180, kalau yang full wave itu sampai 360. Nah, untuk yang half wave itu nanti T0-nya itu dimulai dari V-gating yang sudah ditentukan. Nah, misalkan V-gating kalian dapatnya 11, berarti dari 11 sampai 180 kayak gitu. Ngerti kan ya? Untuk penurunan rumusnya, nanti tinggal dimasukin aja Vmax-nya. Sama langsung diproses diturunin. Jadi nggak usah penurunan rumus menghasilkan rumus lagi, tapi langsung menghasilkan angka aja. Ada yang mau nyoba dulu nggak? Ini rectifier control satu Izin pasang. bertanya teh Boleh, terkait rumus teh. Kenapa? Ya. Terkait rumus tadi kan untuk T0 itu kan V-gating awal ya. Iya. Untuk T1 atau nilai T itu berarti nilai akhirnya atau gimana? Iya. Kalau yang half wave berarti 180, kalau full wave 360. Oh, itu yang T akhirnya gitu ya. Iya. Yang 360 atau 180. Iya. Baik-baik deh. Oke. Nah, untuk rangkaiannya, ada yang mau nyoba dulu nggak? Atau mau bareng-bareng? Ini untuk rangkaiannya itu pakai ideal transformer kalau yang satu pasang. Half wave. Kalau yang half wave, maaf. Kalau yang half wave itu pakai ideal transformer. Terus untuk itunya mah biasa ini pakai tristor yang sebelah dioda. Terus ini pakai gating block ada di bawah. Mau ada yang mau nyoba nggak? Atau ada yang udah gitu? Atau mau bareng-bareng? Saya kasih pilihan. Belum ada yang nyoba? Belum teh. Belum Mau belum. bareng-bareng aja? Boleh teh. Oke. SIM-nya dibuka dulu ya. Udah dibuka belum? Sudah teh. Sudah. Oke. Nah, seperti biasa pin inputnya dulu pakai voltage probe. Kalau kecepatan bilang ya. Terus pakai sinusoidal voltage source. Terus untuk transformernya pakai ideal transformer.
sampai sini di rename dulu aja. Jadi bikin ininya 120 aja, frekuensinya 50. Terus, nah ini, jadi sebelah dioda itu ada tristor, jadi kita pakai yang tristor. Terus, nah gating blocknya ini, gating block for switch. Jadi di bawah kan ada komponen. Nah ini yang gating block. Terus untuk fit triggernya terus pakai resistor. Sama current probe. Sama Vout. Nah sampai sini. Ini 1200. Ini V trigger. Nah untuk frekuensinya 50. Nah ini untuk switching pointnya yang tadi. Nah kita mulai dari 18. Nah kalau misalnya ini kan yang half wave, kalau half wave ya udah tinggal tulis depan sudut kalian, terus sampai 90 di sininya. Karena nggak sampai 360 kan. Terus tinggal wiring. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak terkait komponennya? Takutnya ada yang nggak dapet, ada yang nggak tahu di mana gitu. Terus simulation controlnya masih 0,1. Izin bertanya teh. Boleh? Tadi simulasi kontrol masih 0,1 teh. Iya masih 0,1. Ini Vout. Udah? Nah, ini Vout-nya. Terus ini V trigger ya. Vout. Terus Izin bertanya teh. boleh. Untuk settingan di gating block tadi bagaimana teh? Bentar. Vout.
Untuk getting block, no off poinnya 2 karena kita pakai 2 poin, 2 titik, terus frekuensinya 50. Switching pointnya itu yang navigating, navigatingnya itu untuk simulasi kita pakai 18. 18 sampai 180 ya? Ya. Teh mau tanya, Boleh. yang buat settingan di SCR-nya gimana ya? Di mana? Enggak di setting. Oh, nggak di setting. Ya kayak dioda aja waktu itu. Oh, Basic komponen. Oke. Udah? Udah Udah, untuk Teh. webnya? Oke. Nah, ini untuk gelombangnya ya. Sama kan sama yang tadi di PowerPoint. Untuk yang di kalian gimana? Ada hambatan nggak? Kalau ada yang gelombangnya beda. Ini usahain semuanya ikut simulasi ya. Ini untuk half wave-nya. Terus lanjut ke full wave 2 dioda ya. Nah, untuk full wave 2 diodanya itu pakai transformernya, pakai trafonya yang 1 phase 3W yang transformer. Jadi outputnya yang ini. Pakai voltage probe dulu untuk inputnya. Ini untuk rangkaian apa, Teh? Ini untuk full wave 2 dioda. Yang half wave tadi kan udah. Terus ini transformernya pakai yang ini, yang 1 phase 3W yang transformer. Nah. Ini tristornya. Dua. Terus sama pakai current probe sama resistor. Terus V out. Teh, mohon maaf Teh. Gimana? Mau tanya. Untuk yang trafonya itu pakai yang mana ya? Yang full wave? Yang ini? Teh? 1 phase 3W yang transformer. Yang 1 basa. Oh iya, siap Teh. Oke. Ini nih namanya.
Nah, ini untuk triggernya. Nah, ini untuk inputnya. Ininya masih sama tadi pakai berapa? 120. Jadi 120 sama frekuensinya 50. Terus spaghettingnya itu tadi tuh, jadi di sini itu emang udah 180, sininya juga. Nah, jadi satu spaghetting ini emang 180. Terus ininya tadi kita pakai 18 ya. Nah, kalau misalnya di sini 18, di sini 180, berarti yang ininya berapa? Yang spaghetting keduanya. Ada yang bisa jawab gak? Tadi yang pertama berapa teh? Sama kayak yang half wave 18, 180. 198. 36. Satu orang 198 deh. berapa? 198. 108 sampai 360. 360. iya. 360. Nah, gitu. Oh, ininya jangan lupa frekuensinya 50. Terus ini out sama ini 1200 nih. Ini out. Terus wiring. Nah, untuk wiring yang ini yang ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Oh, yang atas nggak di-trigger lagi ya, teh? Yang mana? Enggak usah, satu aja. Soalnya sama sih hasilnya. Untuk yang ini ke resistor bawah, yang resistor atas tuh lurus ke sini, tapi yang outputan resistor kedua itu ke yang atas. Nah, jangan sampai salah ya wiringnya. Ini untuk full wave yang 2 resistor. Udah paham ya tentang sudutnya? Nah, untuk gelombang yang dihasilkannya misalnya video di trigger. Ya, terus. Nah, ini bikin
outnya figure sama pick-up. Nah ini untuk gelombang yang full wave. Out-nya 4,5, RMS-nya 8,4. Udah untuk full wave-nya. Udah teh. Oke. Nah, ini. Terus lanjut dulu ya ke yang 4 dioda. Nah, untuk yang 4 restor SCR itu masih sama kayak tadi. Happy-in. Terus sinusoidal search. Trafonya juga sama. Tutup press going. Nah, terus paket restornya 4. Dua, 3, 4. Resistor sama pivot. Boleh pakai terus gating blocknya 1, 2, 3, 4. Ini Vout. Ininya tadi samain ya 120, frekuensinya 50. Terus nah ininya kalau misalkan 18 tadi berarti 18 90. Terus yang keduanya ada yang bisa nggak? 109. Oh, Berapa? ini full wave ya, teh? Ya, full wave. 198. Berarti 3. Salah. 90. Nah. Ini berarti 108. 108 sampai 180. Untuk ininya Itu yang di depan teh V-in atau V-out? yang mana? V-in, aduh salah bentar. Ini dulu deh.
Berarti yang ininya berapa? 198 sampai 270. Ya, benar. 198. Frekuensinya jangan sampai nggak keubah ya, soalnya nanti berpengaruh. Yang terakhir 288. 288. 288 sampai 360. Ini bikin ini out. Ini out. Ini 200. Terus wiring ininya menunggu biar gampang. Sini yang ini oh iya di trigger ya. Terus yang bikin ya lupa masa kontrol kan akan bikin terus untuk triggernya di triggernya sama di output ya. Samakan ya sama yang kalian hasilin. Selamat deh. Oke. Udah. Nah, untuk pembuktian rumusnya ini kan half wave ya. Boleh lihat ya yang free trigger itu di mana? Apa yang mana? Free triggernya. Ini. Oh, di situ. Pokoknya V-trigger itu selalu di bawah getting block. Jadi nanti disatuin sama getting block sama restore-nya. Tapi kalau misalnya itu kan di dioda yang di transistor yang sebelah sana ya. Kalau kita itu bebas ya Iya, bebas. penempatannya. Ya. Gelombang yang diasilinnya bakal sama.
Jadi boleh yang ini, boleh yang ini. Cuman kalau yang ini dempet kan, jadi yang ini. Nah, ini kan 3,74 ya. VOT yang dihasilinnya. Nah, nanti kan ini berarti dari 18 ya. Ini untuk yang half wave. Nah, terus nanti tinggal dimasukin ke rumus yang ini, half wave. Berarti kan jadi yang ininya jadi pi, yang bawahnya jadi 180 kan, 180, 18 kan, berarti 1/10 pi ya. Nah, terus ini pi max sin omega t d omega t kayak gitu. Untuk p-nya berarti 2 pi, kan 360. Berarti nanti jadi 1/2 pi, pi max integral dari 1/10 pi sampai pi, terus sin omega t d omega t. Nah, terus diintegralin kan yang sin omega t-nya, jadi min cos omega t. Itu dari pi sampai, dari 1/10 pi sampai pi kan. Terus pi max per 2 pi. Nah, pi max-nya tadi berapa? Kalau yang di sini pakainya, bentar. Pakainya itu 120. Berarti nanti jadi 120/2 pi, yang tadi min cos pi plus cos 1/10 pi kan yang tadi sudutnya itu dari 18 sampai 180. Nah, 18 itu kan 1/10 pi. 180 itu berarti pi kan. Nah, terus tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Coba ada yang ini nggak? Dapat nggak? Coba yang pakai kalkulator. 120/2 pi dikali min cos pi plus cos 1/10 pi. Untuk V average yang half wave. Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Untuk V average. Nanti disamain sama yang di sini. Ini di sini 3,72. Ini sebenarnya di plus 1 sih. Jadi nanti hasilnya 37,24. Oh, bener deh, mau tanya. Apa? Boleh. Yang tadi, rumus tadi, Ya, ini average. yang full wave itu T0-nya itu dari 18 sampai 360 atau 0 sampai 360? Dari yang tadi kita pakai 18. Berarti 18 sampai ke 360. Ya, kalau yang ini tadi berarti berapa? 18 sampai kalau yang half wave? 180. Iya, kayak gitu. 180. Nah, tadi hitung dulu coba yang saya udah jabarin rumusnya, walaupun nggak diketik soalnya ribet. Jadi dihitung 120/2 pi dikali min cos pi plus cos 1/10 pi. Itu berapa? Ada yang udah belum? Pakai kalkulator aja deh, gampang. Ada yang dapat ya? Di sini deh, guys. Di average-nya itu 120/2 pi dikali min cos pi plus cos 1/10 pi. Ada yang udah? Ada yang dapat ya? Berapa? Ini yang kita simulasiin.
Ini 1/10 pi ya. Ada yang udah ngitung yang ini berapa hasilnya? Tahu kan ya 1/10 pi-nya dari mana? Itu dari sudut tadi kita 18. Dua pi-nya itu T yang kita pakai kan pasti 360 satu sudut putaran. Satu putaran sudut. Berapa ini? Ada yang udah pi average-nya? 37,26 bukan teh? Siapa? Jawab. 37,26. Farhan. 37, iya benar. 37,26 volt ya. Nah, yang V average ini, yang half wave, dilihat lagi di sininya. 37,24 kan. Selisihnya itu cuman 0,02. Berarti masih bisa, jadi pasti ada pembulatan koma kan, kalau misalkan di sini. Dan di perhitungan itu beda. Soalnya kan di perhitungan tuh ada pembulatan koma. Kalau misalkan di sini nggak ada. Jadi kalau misalkan yang di perhitungan itu makanya kalau misalkan ada koma itu ambilnya komanya rada banyak kayak misalnya 5 atau 4 di belakang koma ini. Nah, untuk itunya itu toleransinya itu 10% lah dari total dari yang di sini. Misalkan kalau misalkan di sininya 37,24 perbedaannya maksudnya, tapi nggak akan jauh-jauh juga sih. Pasti yang bedanya cuma 0,1 lah paling besar. Kayak gitu. Kalau misalkan di sini 37,24 ternyata kalian menghasilkan angka 57,8, nah berarti itu antara perhitungannya atau yang di sininya. Dicek lagi aja. Nah, ini untuk ininya ngerti kan ya? Untuk V average yang tadi. Nah, untuk VRMS-nya mah agak ribet untuk dijabarinnya. Kalau saya ngomong doang nanti ini, pusing juga kalian. Ini untuk yang half wave. Nah, untuk yang full wave-nya juga sama ya kayak tadi. Sekarang mah share screen dulu deh. Wait. Raise hand aja yang mau share screen. Tadi teh siapa sih? Farhan Muhammad. Mau share screen apa mau saya panggil? Mau share screen, mau raise hand atau mau saya panggil? Kalau nggak ada yang raise hand, mau saya panggil aja nih. Daripada diam-diam aja. Agung. Agung Febriana. Ada gak? Iya teh ada teh. Udah kan rangkaiannya? Ya udah teh rangkaian teh. Boleh di share screen aja. Benar. Sudah terlihat teh. Sudah?
Ini teh Itu untuk yang half wave atau full wave? untuk yang half wave teh, yang pertama. Oke. Berapa untuk fee average-nya? Untuk fee average eh, yang fee in-nya yang fee out-nya 6,8 deh. 6,8 fee out-nya. 682,8921 kali 10 pangkat min 2 teh. Sudutnya kamu pakai berapa? Oh, yang sudutnya belum diatur tuh teh, bentar teh. Oh, fee itunya bukan. Apa sih? Yang sudut mana teh? Getting block-nya. Itu Oh, belum juga. 18 180 udah teh. Oh, untuk sinusoidal force-nya yang fee in-nya berapa? Sinusoidal. Oh, Ininya pakainya 110. sama, samain aja sama yang tadi. Iya, 120. Oh, tadi 30. hasilnya beda. Bentar teh, ulang lagi ya teh. Ya. Oke. Nah, ini teh. Yang untuk V in, V out sama V triggernya dari average ya teh. Sama Berapa? teh. Berapa? Untuk fee average-nya? Untuk 37. yang V in-nya. Yang V in-nya 763,9431 Fee kali. average-nya berarti yang fee out-nya, Agung? Oh, yang V out. Ya. 372,5783 kali 10 pangkat min 2 teh. Oke. Yang tadi Ini dihitung, yang tadi dihasilin sama temannya berapa, tahu gak? Yang dihitung. Lupa lagi teh teh. 37,26. Jadi masih toleransi ya, masuk toleransi ya? Masih sama kan? 37, Ya, masih. Oke. Cek teknologi. Untuk yang full wave-nya? Bentar. Untuk yang full wave Farhan M di approve BAP-nya kata Bapak. untuk yang ini teh 2 SCR. Iya. Untuk yang 2 SCR 20 benar. Ini teh. Untuk V average, V out-nya 186,248 kali 10 pangkat min 2 teh. Oke. V out. Oh, ya. Ini Itu untuk berapa yang itunya? 2 SCR. Input belum apa? Voltage-nya berapa? Input Masih voltage 120 kan? Belum diatur. ya teh. Oh ya. 120 teh. Oke. Frekuensinya 50. Ya. Udah sama. Untuk yang 4 dioda? Untuk yang 4 dioda 120. Ini teh V out-nya teh untuk yang 4 dioda teh. Oke. Itu triggernya gimana? Nah, itu teh tadi teh gini teh yang free triggernya teh beda teh. Coba lihat rangkaiannya deh, dilihat rangkaiannya. Yang dipasang di sini kan teh ya? Bebas kan yang free trigger?
Nah, kayaknya ada yang salah di output restore-nya. Coba dilihat lagi. Belum dikirim ya PPT-nya? Bentar. Apa teh? PPT saya belum dikirim. Dilihat lagi itu output dari Tristor yang 2 Tristor itu. Output yang ini? Ya. Oh, yang detek. Bentar. Analisis Dia dulu. teh nyambung Nah, iya gitu. sini ya teh. Oh. Iya. Gitu. Oke. Di close dulu aja. Nggak usah. Nah, masih ya? Apanya? Masih teh. Iya, coba dilihat lagi rangkaiannya aja, nanti disamain sama yang di apa? Yang di PowerPoint ya. Itu untuk Iya, wiringnya siap teh. sama di wiringnya terus. Coba di ininya, Ya, Gung. coba lihat Di frekuensi getting block-nya. Nah, Tadi soalnya saya juga sama kayak gitu teh kasusnya. Getting block-nya belum diganti frekuensi. masih 5.000 ya? Frekuensi. Itu Bentar ya. 50. Ya, lihat aja satu-satu nanti. Ya, biar Oh, iya. yang lain kebagian share screen juga. Oh, yang ini. 5.000. Iya. Ya. Oke. Di Cukup aja, Gung. cukup ya. Iya teh, baik ya. Terima kasih teh. Oke, iya. Terus Dea Inanda. Ada nggak Dea Inanda? Dea Inanda nggak ada. Larasati Putri. Iya, Pak. Iya, boleh langsung share screen aja. Ini yang half wave atau full wave? Yang half. Oke. Nah, nanti ini buat semuanya ya. Kan itu nanti ada outputnya. Nah, nanti dihitung untuk IRMS sama I-average-nya itu dari V-average sama dari V-RMS tinggal dibagi R. Gimana V-RMS-nya yang dihasilin berapa? RMS-nya 598,03. Untuk V-average-nya? 32,5. Oke. Untuk full wave-nya? Berapa RMS? RMS-nya 845,5. Average-nya 744,9. 74,49 ya? Banyak. Oke. Yang satu lagi. Ini Pak. Iya. RMS-nya? 11,25. Average-nya? 63,1. Oke. Oke, cukup.
Terus Ilham Nasrullah ada nggak? Ilham. Ya nggak ada. Nia Agista. Nia Agista. Gak ada, ini teh pada kemana? Ada teh. Di share screen aja. Ntar dulu ya teh, ini joinnya pakai HP soalnya. Oh iya. Ya udah lewat dulu deh. Rafli Atorik. Hadir. Sebentar teh. Oke. Udah terlihat belum teh? Udah. Ini yang half wave. Untuk yang diukurnya tuh dari VRMS-nya tuh ngambil dari V yang mana ya teh? V trigger. Dari V out kalau RMS sama average. Oh. RMS-nya 84,5. Iya, terus ini half atau full? Full wave ya? Oh iya full. Sorry. Pantesan. Terus nggak apa-apa, pada lanjutin aja. Oh iya udah. RMS-nya tuh 84,5. Terus buat average-nya 74,49. Oke. Yang 4 dioda keluar. Ini yang 4 dioda. Terteknik. RMS-nya? RMS-nya 46,89. Terus average-nya 26,32. Oke. Ini yang dioda. Terus half wave-nya? RMS-nya 59,8. Terus average-nya 37,25. Oke, cukup. Terus ini banyak yang nggak aktif, banyak yang belum apa? Saya boleh nyoba teh? Boleh.
Langsung share screen aja. Oh, ke percobaan yang pertama ya, Teh? Iya, ke half life dulu. Input. Nah, ini saya gak ada jeda ini buat yang V outputnya. Kayaknya ini deh, lihat frekuensi getting blocknya. Frekuensi getting block. Iya. Di sini 50. 50. Itunya pakai ideal transformer. Iya, Single benar. fase ideal transformer. 120. Frekuensinya 50, benar. Untuk itunya apa? Motion controller 0,1. 0,1. Tapi VOT beda ya ini hasilnya. Coba lihat dulu deh. VOT ya. Itu 1890 benar. 1890. Atau keliru bagian notasi ininya mungkin. Coba 18. Enggak ngaruh sih harusnya. VOT-nya. Input. Masih seperti ini tuh. Itu kamu pakai nggak ada yang diubah, itu basic itunya kayak trafonya sama tristornya. Tadi outputnya ada yang keubah di settingan. Coba nanti dicek lagi ya. Coba untuk full wave-nya, soalnya kasihan takut ada yang nggak kebagian lagi. Oh iya. Screen. Nah. Ini gimana tuh? Langsung di close atau gimana? Nah, ya yang coba yang 2 dioda full wave. Yang 2 nanti dioda untuk ya? yang half wave-nya dilihat lagi ya rangkaiannya. Yang 2 dioda seperti ini tuh. Oke. Untuk RMS-nya berapa? RMS-nya yang V output-nya 8,45. Oke, terus average-nya? Average. Ini untuk average V output-nya 7,44. Oke. Untuk yang 4 dioda? Untuk yang 4 dioda untuk yang 4 dioda ini tuh. Untuk RMS-nya V output-nya 7,49. Oke. Untuk average-nya 3,1. 3,15. Ya. Nanti untuk yang half wave-nya dilihat lagi ya rangkaiannya, Fikri. Oh, baik dah. Saya coba lagi nanti. Iya, nanti kalau misalnya ada hambatan ditanyain aja ke saya. Siap. Oke, satu lagi. Saya boleh teh? Siapa mau? Rahma, boleh. Di share screen aja, Mak. Bentar teh. Oke. Udah muncul belum teh? Udah. Ini yang half wave. Oke.
ini gelombangnya, terus buat VRMS-nya. Gelombangnya belum ada, Mak. Belum muncul teh. Iya, belum muncul. Coba pakai share screen yang your entire screen. Oh, sebentar. Udah ada belum teh? Iya, udah ada. Ini buat VRMS-nya 59,8. Terus average-nya? Buat V-average-nya 37,25. Oke. Terus buat yang full wave 2 dioda. Ini rangkaiannya. Terus buat gelombangnya. VRMS-nya 84,5. Iya. Buat V average-nya 74,4. Oke. Terus yang 4 dioda ya teh? Iya. Ini 4 dioda. Ini gelombangnya buat VRMS-nya itu 1,125. Ya, 11,2. V out-nya itu 63,1. Oke. Udah teh? Ya, cukup, Mak. Oke. Makasih teh. Iya. Terus terakhir satu lagi. Ada yang mau saya screen nggak? Boleh teh. Siapa? Raffi. Iya. Oke. Boleh langsung saya screen aja. Apakah terlihat teh? Belum. Nah, udah. Dah. Ini untuk full web teh. Oke. Yang 2 SCR sama 4 SCR. Kalau V out-nya yang 2 SCR itu 8,455. Oke. Kalau yang 4 SCR itu 1,125. Oke, iya. Rangkaiannya mana? Terus ini untuk yang half-nya. Oh ya, bentar teh. Ini full trigger. Ini hasilnya dulu teh. Itu untuk RMS-nya, V out-nya 5,98. Oke. Terus untuk V average-nya, V out-nya 3,724. Nah, untuk rangkaiannya ini teh, kedua-duanya. Ini yang half wave, ini yang full wave, yang 2 SCR, yang ini yang 4 SCR. Oke. Cukup, Raffi. Makasih teh. Iya. Untuk tugasnya usahain jangan ada yang telat ya. Kalau misalkan ada yang telat, dikurangin poinnya. Atau harusnya mah perintah dari Bapak mah nggak usah dinilai sih, cuman saya kasihan aja kalau misalkan nggak dinilai udah capek-capek ngerjain. Terus pokoknya usahain dalam segala alasan apapun jangan telat dari 2359. Soalnya tugasnya bukan masuk di saya doang, masuk di Bapak juga. Walaupun saya yang nilai.
Terus untuk rangkaian atau gelombangnya kalau ada yang ditanyain aja kalau misalkan ada hambatan. Terus terkait getting block-nya jangan sampai salah lagi ya di frekuensinya itu 50. Terus tugasnya nanti saya kirim di grup. Untuk pertemuan kali ini dicukupin aja. Terima kasih untuk yang udah share screen. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yang belum share screen atau yang ngerasa belum pernah share screen itu di raise hand aja ya. Terus ini juga kan buat nilai tambahan buat misalkan kalian di kuis UAS UTS-nya itu nilainya kurang kan jadi bisa ditambahan. Tapi untuk yang cukup juga saya jadiin tambahan buat nilai kalian kok. Jadi bukan buat yang kurang doang. Cuman kan lumayan kalau misalkan kalian jadi kebantu kalau misalkan kurang di UAS UTS-nya. Dari saya segitu dulu. Terima kasih untuk yang udah ikut nyoba rangkaiannya, terus yang udah merhatiin juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh.